karakter-karakter daripada manusia-manusia sekarang ini direkam. Siapa yang merekam? Merekam dengan orang-orang yang mengikuti mereka. Apa yang dia buat? Maka mohon maaf, kenapa korupsi itu susah diberantas? Karena turun-temurun, mendarah daging. Orang yang sebelumnya melakukan, orang yang pertama kali melakukan korupsi, dilihat dengan oleh bawahan dia. Nanti bawahan dia naik, karena korupsi ini tidak dihukum misalkan, atau biasa saja gitu, hukumannya enjoy. Korupsinya triliunan, suruh balikkan cuma miliaran, kira-kira masih untung atau masih rugi? Tidak apa-apa, laku di penjara. Yang penting kan dalam penjara tuh bagus tempatnya, kasurnya oke, ada TV-nya kan gitu. Misal gitu. Kira-kira mau nggak dia di penjara tuh? Nggak apa-apa, yang penting duitnya tak habis. Korupsinya triliunan, anggaplah 1 triliun. Disuruh balikkan duit 5 miliar, masih untung berapa? Masih untung 995 miliar. Coba bayangkan, aman aja, aman Pak. Jadi karakter itu ditengok, jadi turun-temurun dia. Makanya sekarang manusia senang korupsi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah kuatkan kita semua insyaallah. Kita yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita tentang Firaun. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan di subuh hari ini. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta yasuda kullu qabilatin munafiquha wa kana za'imal qaumi arzalahum wa sadal qabilata fasiquhum. Rawahu at-Tabrani an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat. Tidak akan terjadi hari kiamat hatta yasuda kulla qabilatin munafiquha, sampai setiap pemimpin-pemimpin itu menampakkan kemunafikannya dan kezalimannya. Wa kana za'iman qaumi arzalahum wa sadal qabilata fasiquhum, dan mereka termasuk orang yang paling rendah, yang paling hina, dan mereka semua kabilah mereka masuk dalam kategori kefasikan. Hadis diriwayatkan oleh Tabrani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan Tirmizi dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Di dalam karakter Fir'aun yang pernah kita bahas sebelumnya, kita rujuk kepada poin yang ke-8 daripada karakter Fir'aun. Di dalam Al-Quran, dalam surat Yunus, Allah berkata, kata Allah, qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin.
Mereka takut kekuasaannya akan direbut oleh Musa dan Harun. Sehingga mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang telah atau yang kami dapati dari nenek moyang kami? Kemudian kami mengerjakannya atau menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir, kami tidak akan mempercayai kamu berdua. Karakter yang ke-8 dari sekian banyak karakternya Fir'aun tersebut yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, anti reformasi. Apa maksudnya anti reformasi? Anti perubahan. Fir'aun tidak suka ada perubahan, karena bagi Fir'aun itu mengancam daripada kekuasaan dia. Mimpinya Fir'aun, dalam mimpi dia bertemu atau melihat kerajaan itu terbakar habis, kecuali satu buah rumah daripada Bani Israel. Sehingga ketika dibawa dalam ahli tafsir mimpi, disampaikan oleh ahli tafsir mimpi tadi, maka semua kekuasaanmu akan direbut oleh Bani Israel. Para ahli mufassir mimpi tadi mengatakan bahwa kelak yang akan merebut kekuasaan Fir'aun ini adalah anak daripada keturunan Bani Israel. Satu ketika anak tersebut, anak daripada Fir'aun ini, bukan anak Fir'aun, lebih tepatnya anak yang ditemukan, ketika sudah beranjak, sudah mulai bisa berjalan, anak ini kemudian duduk di pangkuan Fir'aun. Ketika duduk di pangkuan Fir'aun, tak sengaja anak ini menarik jenggotnya Fir'aun. Kan jadi Fir'aun tu punya jenggot agak panjang sikit. Mana yang agak panjang jenggotnya ni? Abang depan ni lah, tapi tak agak mirip sama Fir'aun sikit. Agak panjang Fir'aun tadi, sampai ke bawah. Maka oleh anak tadi yang duduk di pangkuan Fir'aun, ditarik dia jenggot Fir'aun tadi. Kemudian dia kata kepada isteri dia, sepertinya kelak anak inilah yang akan menggantikan kekuasaanku, kata dia. Jadi feeling Fir'aun itu sebenarnya sudah ada, bahwa anak yang ditemukan di sungai itu, feeling Fir'aun bakal yang akan merubah kekuasaan dia. Tapi dia tak bisa memastikan bahwa itu apakah dia anak Bani Israel atau bukan. Ini yang terjadi. Sebenarnya feeling Fir'aun sudah ada. Feeling untuk menuju kehancuran itu sudah nampak. Cuma dia merasa agak khawatir, apakah betul itu anak Bani Israel atau bukan. Ditambah lagi rasa cinta istri dia terhadap anak tersebut, itu tidak bisa diingkari. Jadi Fir'aun ini pada saat itu masih mempercayai istri dia, meskipun firasat itu tumbuh. Maka ketika Fir'aun, Musa dan Harun sudah besar itu di perjalanan hidupnya, ketika Musa dan Harun mengatakan kepada Fir'aun, pindahlah, bertaubatlah, percayalah sedikit saja. Kata Musa, sedikit saja percayalah. Percaya kepada siapa? Tuhannya Musa. Di sini Fir'aun tidak terima tu di situ. Ketika Harun mengatakan, bertaubatlah dan akuilah Tuhannya Musa sebagai Tuhan yang paling kuat. Fir'aun tidak mau. Apa kata Fir'aun? Alah, kalian paling juga mau mengambil kekuasaanku. Sehingga dibuatlah satu isu di tengah masyarakat itu bahwa Musa dan Harun ingin merebut kekuasaanku. Di belakang Fir'aun ini ada seorang pemuda yang beriman kepada Allah. Ada seorang pemuda yang beriman. Yaktumu imanahum, kata Allah. Tapi posisi pemuda ini menyembunyikan keimanannya. Yaktumu imanahu, dia sembunyikan keimanannya. Ketika pemuda ini menyembunyikan keimanannya, pemuda ini sebagai penasehat kerajaan. Apa kata penasehat kerajaan? Kalau memang dia betul
Kalau memang dia benar, beriman kita kepada dia, atau dia mengatakan, mengutarakan keimanan, ketika kita berpaling daripada kebenaran keimanan yang dia sampaikan, maka rusaklah kita. Ini bahasa penasehat tadi. Maka apa salahnya? Biarkan dia menyebarkan keimanan dia. Kalau dia salah, maka dia akan menemukan azab dia. Maka dia akan mendapatkan azab dia. Ini disampaikan oleh penasihat. Tapi Fir'aun lagi-lagi tak mendengarkan itu. Tapi yang didengar oleh Fir'aun adalah Haman, sekretaris handal dia. Namanya Haman. Yang karakter Haman Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran sebagai pembisik ulung. Jadi penasehat itu tak mempan di telinganya Fir'aun. Maka yang paling mempan itu pembisik ulungnya. Ini provokator terbaiknya, namanya Haman. Nah, maka dikatakan oleh Allah, diabadikan di dalam surat Yunus ayat 78 tuh. Musa dan Harun, kami ini tidak butuh perubahan. Kami tahu kalian berdua itu menghasut masyarakat atau mengatakan kepadaku agar bertobat, agar kalian berdua ambil kekuasaanku, katanya. Di sinilah ketidakpercayaan Fir'aun. Pada nomor yang ke-9, karakter daripada Fir'aun tadi. Maka apa yang bisa dilakukan oleh Fir'aun ketika melihat karakter Musa dan Harun seolah-olah ingin mengambil kekuasaan dia, maka dia lakukan penyiksaan terhadap Musa dan Harun. Ini nanti kita bisa ilustrasikan. Jadi begini, bahasa sederhananya begini. Musa, Harun, kau ingin merebut kekuasaanku. Kalau memang kau mau merebut kekuasaanku, tinggal tunggu tanggal main. Jadi disiksalah. Siapapun yang mengikuti daripada Musa dan Harun, siksa. Kalau perlu Musa dan Harun tuh ambil, cari, siksa dia. Jangan sampai dia merusak kekuasaan kita. Nah, sekarang begini ilustrasi. Ada jabatan, kekuasaan. Jadi untuk merebut kekuasaan ini, nanti siapa yang mau merebut kekuasaanku, cari tak orangnya. Apa yang bisa dibuat? Yang bisa dibuat, buat isu. Buat isu dulu. Pengikut-pengikutnya, misal sekarang gubernur baru misalnya. Ini contoh aja nih. Gubernur baru naik misalnya. Siapa pengikut-pengikut gubernur sebelumnya? Singkirkan. Nanti yang akan merusak kekuasaan dia, yang akan merusak posisi dia. Maka harus disingkirkan. Apapun caranya. Sekalipun harus memfitnah. Misal, difitnahlah orang-orang sebelumnya atau orang-orang yang lawan saingnya. Banyak pokoknya fitnahnya. Dituduh korupsi, dituduh pezina, dituduh peminum, dituduh kerjasama dengan kaum munafik, dituduh kerjasama dengan orang-orang asing misalkan. Semua ini dilakukan hanya untuk menyingkirkan lawan, biar lawan ini tak bisa duduk. Dan itu sudah dilakukan Fir'aun pada masanya. Jadi kalau orang sekarang itu melakukan perbuatan seperti ini, itu sebenarnya terlambat. Dia mencontoh Fir'aun tapi tak seberani Fir'aun. Fir'aun itu terang-terangan memusuhi Musa, itu terang-terangan. Kalau sekarang memang terang-terangan, cuman membunuhnya langsung lewat perintah. Kata Fir'aun, bunuh Musa itu, bunuh Harun itu. Cuman orang sekarang tak sebagak Fir'aun, berlagak seperti Fir'aun, tapi tak segalak Fir'aun. Itu dia. Jadi tak sebagak Fir'aun, berlagak seperti Fir'aun. Pokoknya buat fitnah. Apapun fitnahnya. Siapapun pendukung-pendukungnya, singkirkan. Jadi nanti ditengok tuh. Ini Pak Zuardi pendukung kabilah sebelah. Nanti Pak Zuardi tak usah kasih jabatan, biar non-job aja. Kalau perlu dimutasi sejauh mungkin, biar tak merusak. Jadi sebenarnya karakter-karakter Fir'aun itu, maka yang dikatakan oleh para ulama itu, mawas diri agar tidak terjadi Fir'aun pada diri kita, itu seperti itu. Karena memang karakter Fir'aun ini, itu karakter yang pasti akan terjadi dan banyak dilakukan oleh umat. Apa kata Allah? Qala amantum lahu qabla an adhana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr falsawfa ta'lamun
La uqatti'adna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibanna ajma'in wa la usallibadnakum ajma'in. Apa kata mereka? Dan Fir'aun berkata, mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberikan izin kepadamu? Ini dia. Jadi Fir'aun melarang orang-orang untuk beriman kepada Musa, sampai ancamannya adalah ketika mereka melakukan atau beriman kepada Tuhannya Musa atau Musa, maka otomatis siksaan demi siksaan akan Fir'aun berikan. Diambil, pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab itu. Jadi sebelum Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam itu, sebelum Umar datang ke rumah adiknya itu, Umar habis menyiksa budak perempuan dia. Di budak perempuan Umar pernah disiksa sebelum Umar masuk Islam. Tapi Umar kata begini, karena dia sudah capek menyiksa, hampir tiap hari disiksa, karena perempuan ini beriman kepada Allah. Kata Umar bin Khattab, dah pergi je lah, capek saya menyiksamu. Akhirnya pergi. Perempuan ini dibebaskan secara terpaksa, dibebaskan karena terus beriman kepada Allah. Tapi ternyata dilalah di hari itu juga Allah menunjukkan atau menuliskan yang lain dalam hatinya Umar bin Khattab, masuk ke dalam Islam. Nah, ini kelebihan daripada Umar bin Khattab. Abu Lahab, Abu Jahal yang mengetahui kebenaran Islam, memang Allah tutupi mata hati dia untuk tidak menerima Islam sama sekali, berpaling daripada kebenaran. Sehingga kata Fir'aun, seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab kepada Bilal bin Rabbah, Abu Musa al-Ash'ari, kemudian dengan para sahabat yang lain yang sebelumnya daripada kalangan budak yang masuk ke dalam Islam, itu mereka siksa, mereka tak terima. Nah sekarang ini Bapak Ibu, karakter itu adalah karakter-karakter yang kita temukan. Ada orang-orang yang tak suka, misal saya misalkan tak suka dengan kelompok sebelah gitu. Jadi seolah-olah kita mulai mencaci dan memaki, menyiksa orang-orang dan mengasingkan mereka. Padahal orang zaman dulu, perbedaan keimanan terjadi penyiksaan. Untuk masuk Islam saja sulitnya bukan main. Harus sembunyi-sembunyi, harus menyatakan, menyembunyikan keimanannya, harus bergabung dengan kelompok tertentu. Ketika duduk dengan para orang-orang yang ada di pasar, dia tak berani kata kalau dia Islam. Orang sekarang Islam sudah terang-terangan, besar-besaran, justru sama-sama Islam saling mengucilkan, saling mengasingkan, saling mengenyampingkan. Padahal musuh kita jelas. Kita sama-sama punya musuh, orang kafir. Kita sama-sama punya musuh. Siapa mereka? Musyrikun, orang-orang musyrik. Tapi justru yang kita asingkan, justru yang kita kesampingkan, itu adalah orang-orang Islam itu sendiri. Dengan orang Muslim kita musuhi, dengan orang kafir dan musyrik kita bersahabat. Di sini logika berfikirnya tidak masuk sebenarnya. Dengan orang kafir dan musyrik kita bersahabat, dengan orang Muslim kita bermusuhan. Dengan masjid sebelah kita berkelahi, dengan gereja samping kita menjaga. Ini poin penting. Jadi karakter Fir'aun juga ini sebenarnya. Makanya saya kata, oh ini kenapa dunia ini seperti ini? Karena memang sudah terbalik. Arus berfikirnya sudah terbalik. Kalau Rocky Gerung kata akal sehat itu dah tak ada. Orang memperjuangkan Islam itu bukan main, sampai harus berkucuran darah gitu. Uniknya di tengah perpecahan sesama saudara itu juga berkucuran darah gitu. Membela Islam dengan darah, menghancurkan Islam dengan darah gitu. Memecah belah Islam dengan darah. Maka orang kafir yang berada di sekeliling perpecahan Islam tadi, tak perlu kami capek-capek gitu. Coba bayangkan. Sehingga karakter Fir'aun itu ada dalam diri kita. Kita tak suka. Masih mending Fir'aun, dia bukan Islam. Musa dan Harun datang untuk mengajak. Idhaba, kata Allah. Hei Musa dan Harun, pergi kepada Fir'aun itu. Ajak dia masuk ke dalam Islam.
Tidak satu, nabinya dua. Sekarang semua sudah Islam. Hanya tinggal membuat Islam lebih lembut, lebih baik. Tapi justru kita tak bisa. Nah, ini poin penting. Maka yang dikhawatirkan oleh para ulama, tertanamnya karakter-karakter Fir'aun di masa kini terhadap diri para penguasa, termasuk pada diri kita pribadi yang kita buat dalam rumah tangga kita. Diktator, otoriter kita terhadap keluarga, anak dan istri, itu sebenarnya baik, asalkan mengarah kepada hal yang positif saja. Diktator pada agama, diktator pada sholat, diktator pada nilai-nilai agama, itu wajib. Wajib, Pak. Kalau kau tak sholat, pukul. Memang begitu ajarannya dalam agama. Tapi justru uniknya, diktator pada yang lain, tapi kita tak takut dengan agama. Justru anak jauh daripada agama, dekat kepada hal kemaksiatan. Kita dengan urusan, kalau kau tak belajar, tak akan naik kelas. Tak usah tinggal di rumah nih. Tapi ketika anak tak sholat, ketika anak tidak baca Quran, biar aja lah. Jadi kita tak punya diktator pada agama. Padahal yang penting itu di situ. Tekanan kita terhadap anak dalam urusan agama tidak ada. Sehingga memang karakter-karakter Fir'aun itu mudah masuk. Nah, anak mencontoh di situ. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan timbulkan rasa ketakutan dalam diri kita akan tersingkirkan dari segala hal. Nabi bilang, ya bena Adam, la takhafanna min dhi sultan, fa inna sultani bakian, fa inna sultani la yanfudhu abadan. Apa kata Nabi dalam hadis kursi itu? Hei anak Bani Adam, jangan kalian takut dengan kekuasaan. Kenapa Allah sebutkan? Karena ini Fir'aun betul. Kata. Ini Fir'aun betul. Mohon maaf. Kalau Bapak Ibu tanya sama para pemimpin sekarang, siapa di antara para pemimpin sekarang nih yang mau kepemimpinannya dipanjangkan sampai 20 tahun? Saya kira Bapak Ibu tak ada yang nolak. Misal. Tanya sama Pak Abdul Wahid misalkan. Pak, mau tak Bapak kepemimpinan Bapak sampai 50 tahun? Saya kira agak sulit untuk bilang tidak itu. Karena orang-orang sekarang ini dengan jabatan itu, dengan kekuasaan itu, kalau bisa jangan mundur, harus maju. Maka kalau kita tanya sama para pemimpin pejabat itu, tidak mau dia kalau cuma sekedar 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tidak mau. Makanya pada masa era Jokowi itu sempat ingin trisut. Ingin 3 periode. Kalau perlu jangan 3 periode. 1 abad pun ambillah. Kalau dia mau. Ini poin, Pak. Pada masa Soeharto berapa puluh tahun? 30 lebih. Berarti berapa abad tuh? Berapa periode? 1, 2, 3, 4, 5, 6 periode. Tambah lebih sedikit. Itu kalau kurang 32 tahun, kurang 3 tahun lagi. Kalau sempat 30 tahun, memang dapat piring cantik dah tuh. Berapa abad? 7 periode. Hampir 7 periode. Ada enggak? Kenapa nikmat kekuasaan? Apa nikmatnya kekuasaan? Kenapa orang zaman dulu, para ulama terdahulu, takut dia? Naiklah. Tak berani dia. Tak sanggup. Karena beban dia berat. Tahu dia pentingnya. Tahu dia beban dia, tahu dia kemaksiatan dia, tahu dia dosa dia. Karena pundak nih sudah berat dengan anak dan istri, tambah manusia yang banyak. Kalau Riau, seluruh penduduk Riau ini, di sinilah beban dia. Ada di pundak gubernur kita sekarang. Jangan main-main dengan jabatan dan kekuasaan. Jangan merasa inak nikmat. Jangan kira bisa tidur santai kita dalam kamar itu, tidak bisa. SBY pernah kata SBY itu, tidur itu hanya sedikit saja. Hanya berpikir bagaimana tentang umat, itu tidur itu cuma sedikit saja. Belum lagi kita tidak diperkuat dengan sesuatu. Makanya Sultan Abdul Hamid II itu dia punya kelebihan. Sultan Abdul Hamid II itu sangat dikenal dengan sangat zuhudnya dia. Tiap malam tahajud tidak pernah lepas. Pemimpin yang setiap hari, setiap waktu mendoakan rakyat dia. Ya Allah,
Jangan kau jadikan rakyatku ini dekat dengan kezaliman dan kemaksiatan. Bayangkan. Bahkan tidak pernah lisan pemimpin ini, Abdul Hamid ini, itu melepaskan lisan dia daripada solawat kepada Nabi. Satu ketika, satu hari saja, dia tak bersolawat. Datang seorang pemuda yang mengaku pemuda ini itu punya hutang, ingin melunasi hutang. Sehingga pemuda ini bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika bermimpi dengan Nabi, cuma ingin menyampaikan, Nabi suruh sampaikan satu hal saja. Sampaikan kepada Abdul Hamid bahwa hari ini dia belum bersolawat kepadaku, kata dia. Datang pemuda yang punya hutang ini tadi, masuk ke istana, bertemu dengan Sultan Abdul Hamid. Diberikan oleh Sultan Abdul Hamid duit untuk melunasi hutang dia. Karena apa? Sudah menyampaikan pesan Nabi melalui pemuda tersebut. Bayangkan hari-harinya Sultan Abdul Hamid itu, tanpa ada lisan dia basah dengan zikir. Itu yang kita harapkan dari pemimpin kita sekarang. Yang kita harapkan dari mereka, tangan mereka tak lepas daripada zikir, hati mereka tak lepas daripada zikir. Kenapa? Fir'aun ini, karakter Fir'aun ini mengintai dia. Yang 19-16 karakter ini, itu sedang mengintai dia. Di mana celah masuk, di mana celah. Ketika joget, masuk dia tuh. Ketika joget pemimpin kita kan, masuk dia tuh. Ketika berbaur dengan laki-laki dan perempuan, masuk dia tuh. Di sini karakter-karakternya. Maka kalau tak kuat iman jadi pemimpin, hancur. Maka orang-orang yang jadi pemimpin itu sebenarnya pilihan, sangat pilihan. Bagaimana tidak? Karena doa dia Allah kabulkan. Doa seorang pemimpin yang baik itu Allah kabulkan. Kita lihat Harun Ar-Rasyid, seorang pemimpin yang dinasehati oleh orang gila. Dari hasil nasihat tersebut, dia selalu menasehati rakyat-rakyat dia. Keluar satu ketika Harun Ar-Rasyid seperti manusia biasa. Ketika keluar dalam keadaan sakit, dia tengok, dia kata rakyat dia, sakit-sakit, didoakan sama dia. Pemimpin yang mendoakan rakyat, ya Allah semoga engkau sembuhkan rakyatku ya Allah. Nah, coba bayangkan. Nah, kita butuh yang seperti ini. Persoalan seperti ini, itu persoalan yang langka hari-hari ini kita temukan. Seorang pemimpin yang mendoakan rakyat dia, yang datang melihat dia. Maka kalau tak kuat pemimpin kita, dengan iman dia tak kuat, dengan Quran dia jauh, dengan zikir dia lepas, dengan solawat dia tak basah lisan dia, maka kemungkinan intayan-intayan yang di atas dia sekarang untuk merasuki diri dia itu akan terjadi. Nah, ini kita harus hindari. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin kita tadi. Fir'aun, karakter-karakter Fir'aun ini mengintai, sedang mengintai. Bahkan Allah kata Nabi dengan iblis ketika diskusi itu, siapa kawanmu dari golongan iblis? Kata Nabi, siapa kelak yang menjadi kawan kalian di hari kiamat? Satu di antaranya pemimpin yang zalim, Sultanan Jur. Sultanan Jur kelak yang bakal masuk dalam neraka. 6 golongan yang masuk neraka tanpa hisab. Satu di antaranya pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim itu bukan hanya pemimpin rakyat saja. Semua manusia yang merasa diri dia pemimpin. Termasuk kita ayah-ayah nih. Termasuk kita bapak-bapak nih, yang menjadi pemimpin rumah tangga. Bisa kita masuk neraka karena kita pengkhianat, karena kita berkhianat kepada Allah dan Rasul atas amanah dan yang diberikan kepada kita. Apa amanah dia? Rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Nah, itu yang poin penting bagi kita. Baik, itu yang ke-9. Sekarang 10. Memperbudak manusia. Fir'aun menganggap selain diri dia adalah budak. Karena dia menganggap diri dia Tuhan tadi, maka semua manusia-manusia itu di mata Fir'aun adalah budak. Dia bebas untuk memerintahkan. Pergi. Ini karakter ini, kalau Bapak Ibu mau lihat, tengoklah karakter ini pada orang kaya yang zalim. Tengoklah karakter ini kepada orang kaya yang zalim. Nampak sangat. Sangat nampak. Orang kaya diperintah tak mau. Maunya memerintah. Orang kaya mau, orang kaya yang zalim. Maunya dilayani, melayani tak mau. Nah, ini karakter kaya, orang kaya yang zalim itu begini.
Kalau karena dia sudah merasa punya banyak duit tadi, jadi seolah-olah orang yang datang, pokoknya dia tinggal santai di rumah. Siapapun yang datang, mau minjam duit, kasih. Sehingga ketika ada orang yang mengemis kepada dia, meminta bantuan daripada diri dia, maka anggapannya selesai, satu saja anggapannya. Itu orang-orang di bawah dia semua. Nah, ini bagi bapak ibu yang memiliki kelebihan harta, jangan pernah sampai pada tingkat kesombongan ini. Kenapa? Fir'aun mengintai. Karakter Fir'aun mengintai, syaitan mengintai, iblis mengintai, jin mengintai. Kenapa demikian? Karena ini yang terjadi sekarang. Seolah-olah dengan harta yang dia miliki, dia mampu menyuruh orang, memperbudak orang. Tak mau dilayani, tak mau melayani, maunya dilayani saja. Tolong. Masih mending kalau ada bahasa tolong-tolongnya, Pak. Kalau tak ada bahasa tolongnya, itu yang menjadi malu, Pak. Apalagi sekarang, merasa punya kekuasaan, merasa punya kehebatan. Jadi suka-suka hati dia aja membuat orang sekarang. Nah, apa maksudnya? Maksudnya kata Allah dalam Al-Quran begini. Faqalu anu'minu libasharaini mislina wa qaumuhuma lana abidun. Apa kata Firaun? Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti Musa dan Harun ini? Dia tak punya kekuasaan, tak punya jabatan, tak punya duit, tak punya harta melimpah. Cuman modal tongkat, modal suara, mengaku nabi. Nah, ini bahasanya Firaun. Tidak punya kekuasaan, tidak punya duit, tidak punya harta. Modal tongkat, modal bicara, dan modal iman sebenarnya. Cuman Fir'aun tak nampak di situ. Sehingga kata Fir'aun, ngapain kita percaya kepada orang seperti ini? Mesti dusta. Fir'aun kata, rakyat siapa yang tak mampu, sini, apa yang kalian mau, aku kasih. Apa yang kalian butuh, pinjam duit, aku kasih. Apa masalah kalian, aku selesaikan. Ini Fir'aun. Sehingga mohon maaf, Pak, orang-orang lebih percaya pada karakter Fir'aun pada masa itu daripada Nabi Musa alaihissalam. Padahal Nabi Musa punya satu keajaiban, mukjizat yang Allah berikan. Disinilah kemudian manusia pada masa itu sebagian menalar dengan akal, sebagian menalar dengan iman. Uniknya manusia sekarang, akal ada, iman ada, tidak nalar kedua-duanya, Pak. Coba bayangkan. Iman ada, tapi pasti percaya pada manusia. Akal ada, masih juga percaya pada tahayul. Mau akal punya. Apa kata akal dia? Kalau mau kaya, bekerjalah. Kan begitu? Itu akal, Kak. Nalar akal sehatnya. Tapi karena pengen kaya, datang ke dukun. Tak jadi pakai akal. Iman ada. Pengen kaya, korupsi. Iman lepas. Sampai sini paham maksudnya? Orang zaman dulu, masanya Fir'aun itu, pengen kaya, kerja. Akal dia menalar dengan akal, tapi tak dengan iman. Sehingga mohon maaf, ketika Fir'aun menawarkan kekayaan, mereka bisa terima. Karena Fir'aun nyata dengan kekayaan dia, nyata dengan kekuasaan dia. Pertanyaannya, lebih jahiliyah mana berarti? Zaman Fir'aun atau zaman sekarang? Zaman Fir'aun iman tidak berbicara, akal berbicara. Zaman sekarang akal ada, iman ada, kedua-duanya tak nalar. Coba bayangkan. Ini manusia zaman sekarang ini kelewatan batas. Lebih jahiliyah daripada jahiliyah itu sendiri. Orang jahiliyah zaman dulu, Pak. Orang jahiliyah zaman dulu, dia tak, akal dia sebatas pengetahuan yang tampak gitu. Orang sekarang saking tingginya akal, saking tingginya kecerdasan, hilang semua dibuatnya. Makanya wajar kalau Rocky Gerung bilang manusia sekarang ini banyak yang kurang akal sehat gitu. Apa? Itu tak kasar betul, tapi ya boleh juga lah. Cuma tak salah disebutkan. Kalau bahasanya siapa namanya, wanabut bahlul ente katanya. Itu bahasa wanabut tu bahlul katanya. Kalau bahasa kami di pondok itu namanya jahil murakkab katanya. Bodoh keterlaluan katanya. Ilmu akal ada, ilmu ada, iman ada, tapi tidak pakai kedua-duanya. Itu lebih parah daripada bahlul itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sayang kan. Apa kata Fir'aun? Pokoknya
yang tak mau, yang tidak mau ikut kepada saya langsung. Nah, ini sama Pak, karakter Fir'aun memperbudak ini banyak sekarang. Sekarang ini gini karakternya. Pokoknya siapa yang tidak mau jual tanahnya paksa ambil. Orang-orang yang tidak mau. Jadi ada orang-orang yang berkuasa sekarang nih, kemudian dia mau membeli tanah. Kalau tak mau orang itu jual tanah, ambil paksa. Ini sama juga memperbudak namanya ini. Sama. Karena dia punya kekuasaan. Makanya unik Pak. Ada salah satu tempat di Riau ini, itu tanahnya punya sekian banyak sertifikat. Saya bingung saya. Kita dulu mau fotokop, mau buat sertifikat aja susah. Sekarang bukan buat sertifikat yang susah. Justru saking susahnya mencari sertifikat yang asli. Kalau dulu membuat sertifikat tanah agak sulit. Kalau sekarang mencari sertifikat yang asli itu yang sulit. Nah, coba bayangkan. Untuk tanah samping nyaman gitu kan. Coba kalau tidak, mungkin banyak juga itu makhluk-makhluk goib yang punya tanah itu. Unik Pak. Tanah cuman sebidang, 20 lebih sertifikat tanahnya. Ini Fir'aun yang mana lagi gitu. Fir'aun yang mana lagi mau kita lihat sekarang. Nah, jadi sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Ini perlu kita pahami sama-sama. Baik, melakukan kerusakan di bumi Allah. Ila Fir'aun wa Haman. Ila Fir'aun wa Haman. Wa Fir'aun faqalu sahirun kadzab. Ketika Fir'aun berkata kepada Haman, Haman, sampaikan kepada masyarakat kita bahwa Musa dan Harun itu sahiran, tukang sihir. Jadi jangan sampai mereka, masyarakat kita ini percaya kepada Musa dan Harun. Tongkat dia bisa berubah jadi ular. Nah, itu sihir itu. Tongkat dia bisa menyembuhkan orang sakit. Itu sihir itu. Nah, jadi semuanya dikatakan sihir. Karena saking takutnya Fir'aun, kekuasaan dia tersingkirkan dari diri dia. Nah, orang sekarang kan begitu juga. Karakter-karakter sekarang kan begitu juga. Apa karakter sekarang? Fitnah. Buat isu fitnah. Seolah-olah orang yang berseberangan dengan dia ingin merebut kekuasaan dia. Padahal hanya memberikan kritikan dan saran. Memberikan kritikan dan saran saja dianggap musuh. Nah, coba bayangkan. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita memberikan kritikan dan saran. Sementara dalam kampanye mereka, berikan kritik dan saran Anda. Ketika dikritik, disaran, adik katanya ingin mengambil kekuasaan dia. Sekarang pertanyaannya susah bersusah kita. Silakan kritik dan saran, kami menerima pendapat yang lain. Setelah diberikan pendapat, atau usah lagi gitu. Jadi seolah-olah musuh dibuat dia. Seolah-olah orang-orang yang berseberangan dengan mereka adalah lawan. Seolah-olah orang-orang yang berseberangan dengan mereka. Nah, ini dilakukan oleh Fir'aun untuk menutupi kebebasan berbicara itu. Maka siapapun yang protes, bunuh. Siapapun yang protes, tangkap. Nah, kalau sekarang seperti itu, kalau ada sekarang orang protes tangkap, orang protes itu ditembak mati, berarti lebih parah daripada Fir'aun itu sendiri. Pernah terjadi Ustaz pada masanya. Kita tak katakan itu Fir'aun, tapi pada masanya pernah terjadi. Nah, kalau sekarang seperti itu, berarti Fir'aun itu. Fir'aun. Kalau ada orang kritik, memberikan saran, kemudian harus dimusuhi, apa beda dengan Fir'aun? Tak ada bedanya dengan Fir'aun. Baik. Nah, Fir'aun satu karakter dia, melakukan kerusakan di muka bumi. Pertanyaannya, di mana letak kerusakan yang dilakukan oleh Fir'aun? Ada kerusakan, ada. Wa Qarun, wa Fir'aun, wa Haman. Wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Kata Allah, datang Musa sama Fir'aun, sama Harun kepada Qarun, Fir'aun dan Haman. Apa yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ini? Yang terjadi pada diri mereka ketiga-tiga ini. Kibria. Kibria itu kesombongan. Kesombongan mereka itu kalimatnya dalam Al-Quran bukan lagi menggunakan mutakabbir, bukan, tapi kibria. Kibria itu tingkat kesombongannya sudah tinggi. Sehingga saking tinggi tingkat kesombongannya mengaku diri dia Tuhan. Itu puncaknya.
Qarun mengaku diri dia manusia paling terkaya di muka bumi ini. Saking sombongnya, dengan usaha dia sendiri dia mengatakan bahwa semua harta benda ini hasil dari jerih payah dia. Sama dengan Fir'aun, kekuasaan semuanya di tangan Fir'aun, sampai-sampai Fir'aun mengaku Tuhan. Itu kibriya tertinggi, kesombongan tertinggi itu di situ, puncaknya di situ. Maka Bapak Ibu, seperti yang terjadi pada Israel misalkan, ketika Netanyahu mengatakan negara adik kuasa itu bukan Amerika, negara adik kuasa itu adalah Israel, yang tidak ada satupun negara di muka bumi ini yang bisa melawan, tapi hancur juga kan oleh Iran. Jadi Allah tunjukkan, jangan lo kata tidak ada yang lebih tinggi. Dalam bahasa Al-Quran itu fauqa kulli dzi ilmin alim. Sama Pak sebenarnya. Orang-orang berilmu itu jangan sombong dulu. Karena di atas segalanya masih ada orang yang lebih. Fauqa kulli dzi ilmin alim. Jadi jangan merasa paling kaya karena di atas kita masih ada yang lebih kaya. Jangan merasa berkuasa karena di atas kita masih banyak mereka yang berkuasa. Jangan merasa berilmu karena di atas kita masih banyak orang-orang yang lebih berilmu. Sehingga mohon maaf, ini yang kesombongan-kesombongan seperti ini yang melakukan kerusakan. Sehingga Bapak Ibu, kesombongan-kesombongan seperti ini cenderung akan mengalirkan karakter yang akan membuat dia memaksa orang untuk melakukan sesuatu. Kita ambil contoh. Orang yang sombong itu sulit menerima nasihat. Orang yang sombong merasa semua yang dia lakukan itu benar, merasa semua yang dia lakukan itu baik, merasa semua yang dia buat itu sudah tepat. Nah, ini Bapak Ibu ya, untuk kita semua pribadi. Kita ambil contoh. Bapak Ibu sombong, angkuh, merasa diri sudah paling benar. Pertanyaannya adalah, dampaknya kepada siapa saja kesombongan itu? Yang paling besar pada diri kita. Kemudian pada siapa? Pada yang lain. Sehingga apapun akan kita lakukan, kerusakan demi kerusakan terjadi karena kesombongan, keangkuhan. Kita ambil contoh lain. Ketika Anies Baswedan memiliki ide-ide cemerlang untuk diberikan kepada Jakarta waktu itu. Tapi karena kesombongan para pemimpin-pemimpin yang angkuh, yang sombong itu menolak apa yang diberikan daripada ide-ide yang baik tadi. Seolah-olah apa yang dia buat lebih baik. Ternyata tak lebih baik dari apa yang disarankan. Nah, ini penting Pak. Jadi kadang-kadang masukan orang itu pasti bisa memberikan yang terbaik. Setidaknya kita bisa mendengarkan dulu. Jadi kita kadang-kadang kata guru dia, anak bapak nih di sekolah agak nakal sedikit. Jangan kau kata-kata anakku nakal. Tidak ada anakku nakal. Kami didik dia dengan baik. Sudah jelas anak itu bikin kerusakan di sekolah. Masih juga dibilang. Nah, ini contoh-contoh orang-orang yang angkuh dan sombong, yang tak bisa menerima kritikan. Nah, seperti ini banyak. Dan kita takutkan pemimpin-pemimpin yang punya karakter seperti ini merusak. Dikritik tak mau, merasa paling hebat, rupanya justru rusak. Nah, sama juga Pak. Pengurus-pengurus masjid yang tak mau dikritik-kritik itu juga bakal mendatangkan kerusakan. Insya Allah. Nah, kalau Pak Ketua kita sudah selesai, semua masuk telinga kanan. Anda tahu keluarnya sebelah mana kan Ketua? Baik. Yang ke-12, menutup telinga. Baru kita sampaikan, menutup telinga daripada nasihat. Kata Fir'aun, aku tuh tidak mau dia menerima nasihat. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Jadi tak masuk deh. Jadi orang-orang seperti ini tak perlu kita tunjuk, lihat Fir'aun. Manusia sekarang begitu semua rata-rata. Manusia sekarang tuh semua begitu. Karena memang ada ininya. Gimana bahasanya? Memang ada quote-nya, kata-katanya. Kalau ada orang yang memberikan kritikan padamu, tutuplah telinga, katanya. Jadi memang sekarang ditutupi telinga. Tak ada lagi yang mau menerima nasihat sekarang. Kalau ada orang yang mengkritikmu, tutup aja telinga. Orang-orang itu syirik pada dirimu. Coba bayangkan. Dampak daripada kalimat ini itu besar sekali. Sangat besar sekali. Sehingga orang sekarang, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, orang sekarang nih, telanjang dia di depan kamera nih, itu kalau dikritik tutup telinga dia.
Yang orang-orang itu syirik aja karena dia tak bisa seperti saya. Begitulah dia manusia sekarang nih. Jadi seolah-olah apa yang dia buat itu betul gitu. Mereka berjoget-joget di hadapan kamera. Itu kalau kita kritik, kata dia, orang-orang seperti mereka ini syirik aja karena mereka tidak bisa seperti kita, kata. Maka sekarang coba lihat dampaknya. Dampaknya sederhana kan? Setiap orang melakukan perbuatan yang serupa. Semua orang tak punya rasa malu karena tidak mau menerima kritikan dan saran tadi. Semua orang melakukan hal serupa. Sudah dinasehati, tetap juga. Sudah dikasih tahu, karena itu tadi masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Jadi tak masuk. Pas mau masuk langsung mental dia, karena sudah ditutup terlebih dahulu telinga tadi. Dia tak mau terima nasihat. Kenapa begitu? Karena diri dia sudah menganggap paling baik, paling benar. Merasa semua yang dia buat itu sudah selesai. Merasa semua yang dia buat sudah benar. Merasa semua yang dia buat sudah ada landasannya. Ternyata tidak. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pemimpin-pemimpin kita seperti ini, itu calon-calon tuh berarti itu. Calon-calon Fir'aun. Jadi saya tak kata siapa Fir'aun ya, tapi karakter-karakter Fir'aun itu sudah nampak. Ini yang harus kita hindari. Maka ini sebenarnya kita rujuk ke dalam rumah tangga pun bisa. Suami-suami jangan terlalu sombong dan angkuh. Jangan mentang-mentang menjadi kepala rumah tangga, istri memberikan nasihat, adik tak tahu. Atau sebaliknya, istri-istri yang lebih sombong daripada suami. Abang tak usah, abang tak tahu, itu tak urusan abang. Jadi kesombongan dan keangkuhan itu sebenarnya benih-benih Fir'aun itu kadang-kadang kita telah didik benih-benih karakter Fir'aun itu di dalam rumah tangga kita. Diktatornya, tidak mau mendengarkan nasihatnya, sombongnya, angkuhnya, seolah-olah kita paling di atas. Itu sudah kita tampakkan kepada anak dan istri kita di dalam rumah tangga kita. Ini hati-hati nih Bapak Ibu. Ibu-ibu jangan terlalu sombong. Bukan jangan terlalu sombong, memang jangan sombong. Bapak-bapak jangan terlalu angkuh. Berkomunikasi dengan baik. Semua ada jalan, pasti Allah beri. Jangan didik karakter Fir'aun dalam rumah tangga kita. Makanya Bapak Ibu, kenapa Al-Quran itu menjadi syifa, obat. Obat yang dimaksud itu bukan hanya sakit fisik, tapi sakit hati pun bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu, Al-Quran itu syifa. Dalam Al-Quran juga Allah sebutkan syifa, kata Allah dalam Al-Quran itu, Al-Quran itu syifa'ud lima fi qulubin nas, di dalam hati manusia itu. Maka kalau orang sedang marah, coba dengarkan Al-Quran. Hilang marahnya itu Pak. Orang lagi marah betul, coba dengarkan Al-Quran. Terserah dengan suara siapa, tenang hati dia Pak, enak balik. Tapi kalau coba orang lagi marah, sedang ngasih marah-marah betul nih, Bapak Ibu dengarkan lagu poco-poco, astagfirullah, makin jadi itu Pak, makin jadi. Diempaskannya tap itu pun bisa, TV itu pun dihancurkan pun bisa. Tapi coba Al-Quran, tidak mau dia menghancurkan TV itu, tak mau. Jadi sedang marah, Al-Quran dihidupkan. Nak menghancurkan TV itu bukan karena TV-nya, bukan karena mic-nya, tapi karena Quran-nya. Al-Quran mampu menjaga itu. Tapi coba Bapak Ibu dengarkan lagu poco-poco, selimut tetangga, walang, jangankan TV, orang-orang yang ada di samping pun bisa hilang nulis. Coba bayangkan. Ini penting. Jadi menanamkan. Sekarang ini ada, insya Allah kapan waktu kita bahas itu, ada geliat yang disebut dengan living of the Quran. Bagaimana hidup dengan Quran. Insya Allah kita coba di pertemuan yang akan datang, kita coba bahas living of the Quran. Bagaimana hidup dengan Al-Quran itu. Indah, sangat indah. Kita ambil contoh saja. Abang kita ini tukang ruqyah. Yang dibacakan itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Orang yang kesurupan aja, yang oleh rumah sakit itu tidak bisa dideteksi penyakitnya, itu bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Betul Abang? Jadi kalau Bapak Ibu yang mau minta ruqyah, boleh diruqyah sama Abang nih. Yang kira-kira dalamnya punya sakit, ada setannya, ada ini iblisnya, boleh. Karena itu logika Pak. Ternyata bukan hanya itu saja.
Al-Quran itu menyembuhkan, kalimat syifa nih. Bukan hanya hati, fisik pun juga. Fisik pun juga. Orang sakit. Coba bacakan ayat Al-Quran, hembuskan pada air. Air itu Pak bisa menjadi obat yang diminum. Nabi buat begitu. Nabi sering bacakan 3 qul, sering bacakan Al-Fatihah di dalam. Kemudian surat Al-Baqarah dibacakan, ditiupkan ke air tadi. Diminum. Kalau ada setan muntah dia. Kalau tak ada setan selesai. Tapi ternyata itu bermanfaat sehingga kita butuh itu. Maka jangan sering-sering kita dengarkan karakter, jangan sering-sering kita buat karakter Fir'aun. Bapak Ibu mohon maaf ya. Ini hasil penelitian. Orang tua yang sering menanamkan karakter Fir'aun dalam rumah tangga itu akan langsung direkam oleh anak. Maka anak akan melakukan perbuatan yang serupa yang pernah dilakukan oleh bapak dia. Apa yang dibuat anaknya? Anak nih, mohon maaf ya Bapak, suami yang keras dengan istri, anak nih bisa keras dengan ibu dia. Coba bayangkan. Suami keras dengan istri, anak bisa keras dengan ibu dia. Artinya apa? Kalau suami bisa memerintahkan istri dia dengan gaya keangkuhan dia, maka anak meniru perbuatan tersebut. Bukan hanya dengan istri dia, tapi dengan ibunya bisa dibuat. Nah, ini poin penting. Jadi dari sekarang kita bangun karakter-karakter yang baik. Kita hadirkan karakter-karakter para anbiya dalam rumah tangga kita nih. Kita hadirkan ruh-ruh Qur'ani dalam rumah tangga kita. Betul Pak. Ini hasil penelitian. Apa yang dibuat orang tua direkam sama anak. Apa yang diucap orang tua dibuat sama anak. Jadi jangan salah. Salah omong kita di rumah diikuti sama anak. Ini cerita seorang ada cerita. Satu ketika anak dia nih mendengar kalimat daripada orang lain. Jadi di rumah dia ini ada yang membantu. Yang membantu ini suka mengucapkan binatang-binatang kaki 4. Satu ketika bapak dia pulang, anak ini bilang begini, Bapak kok seperti babi ya? Begitu kan ya bapaknya? Coba hasil dengar saja. Meskipun mereka tidak tahu, tapi mereka ucapkan. Tidak maksud dia apa yang disebut dengan babi itu, tapi karena dia mendengarkan kalimat terus. Ini baru mendengarkan ini. Belum masuk pada karakternya, baru mendengarkan. Coba bayangkan. Nah, ini yang kemudian yang harus kita. Nah, manusia sekarang begitu, Pak. Kita ini kan merekam. Karakter-karakter daripada manusia-manusia sekarang ini direkam. Siapa yang merekam? Merekam dengan orang-orang yang mengikuti mereka. Apa yang dia buat? Maka mohon maaf, kenapa korupsi itu susah diberantas? Karena turun-temurun, mendarah daging. Orang yang sebelumnya melakukan, orang yang pertama kali melakukan korupsi, dilihat dengan oleh bawahan dia. Nanti bawahan dia naik karena korupsi ini tidak dihukum misalkan, atau biasa saja gitu, hukumannya enjoy. Korupsinya triliunan, suruh balikkan cuma miliaran, kira-kira masih untung atau masih rugi? Nggak apa-apa, laku di penjara. Yang penting kan dalam penjara tuh bagus tempatnya, kasurnya oke, ada TV-nya kan gitu. Misal gitu. Kira-kira mau nggak dia di penjara tuh? Nggak apa-apa, yang penting duitnya tak habis. Korupsinya triliunan, anggaplah 1 triliun. Disuruh balikkan duit 5 miliar. Masih untung berapa? Masih untung 995 miliar. Coba bayangkan, aman aja, aman Pak. Jadi karakter itu ditengok, jadi turun-temurun dia. Makanya sekarang manusia senang korupsi. Jadi sekarang ini ada di video-video itu, video-video sindiran itu. Mantap sekali itu. Kenapa tidak korupsi? Lebih baik korupsi uang rakyat aja lebih enak, kata dia. Coba bayangkan. Jadi seolah-olah jadi mainan. Karena itu jadi bahan candaan. Jadi bahan permainan. Sehingga tak ada rasa takut. Karakter turun-menurun. Jadi diikuti Pak. Diikuti. Kenapa? Maka ada satu video cuplikan itu begini. Maling ayam masuk penjara, maling duit rakyat masuk penjara.
Sekarang pilih mana? Enak mana? Maling ayam 5 tahun, maling duit rakyat 1 tahun. Lebih baik kami maling duit rakyat, katanya. Ini bahasa sindiran sebenarnya. Artinya apa? Saking bobroknya, saking korupsi itu merajalelanya dulu. Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo mendengarkan apa yang kita sampaikan ini dan menjadi perhatian khusus dan penting. Dan mudah-mudahan para pelaku koruptor-koruptor ini sadar diri. Gimana mau sadar, Ustaz? Iblis sudah merajalela, katanya. Ah, itu susah juga. Karakter-karakter Fir'aun sudah masuk, itu yang susah. Karena telinga tadi ditutup, sehingga Fir'aun betul yang ada dalam diri orang-orang pelaku kemaksiatan dan kerusakan tersebut. Yang ke-13, mengalihkan isu. Ini sudah disampaikan. Mengalihkan isu itu sampai-sampai Musa dengan Fir'aun, dengan Harun tadi, apa kata Fir'aun kepada Haman? Haman, kita kan punya kekuasaan, kita punya kekuatan. Coba bangunkan aku dulu, bangunan yang tinggi sampai ke langit. Nanti kalau sudah sampai ke langit, kita tengok mana Tuhan Musa itu. Paling Musa itu dusta aja. Nah, jadi cara mengalihkan isunya seolah-olah dia bagak dan berlagak untuk mengatakan bahwa bisa sampai ke langit untuk melihat mana Tuhannya Musa. Padahal sampai pun tidak. Jangankan langit, awan pun tak sampai. Nah, coba bayangkan. Tapi kesombongan Fir'aun itu untuk menunjukkan keangkuhan dia. Seolah-olah dia ingin katakan bahwa Musa ini penipu. Cuma untuk menunjukkan bahwa Musa ini penipu, dia pengen buktikan ada enggak Tuhannya Musa itu. Nah, jadi kalau nanti dia sampai ke atas, ternyata Tuhan Musa itu tak ada, nah, dia mau buat isu. Padahal sebenarnya itu lagak. Dalam bahasa komunikasi, berlagak sombong tapi penakut. Nah, itu bahasanya. Berlagak sombong tapi tak mampu. Berlagak sombong, berlagak kaya tapi miskin. Berlagak kuat tapi lemah. Nah, itu dia yang sesungguhnya. Fir'aun itu seperti itu sebenarnya. Berlagak kuat tapi lemah. Kenapa kita katakan lemah? Karena kekhawatiran dan ketakutan akan tersingkirnya dari kekuasaan tersebut. Sehingga dia buatlah isu bahwa Musa ini penipu, bahwa Musa dan Harun ini tukang sihir. Kemudian 14, mempunyai penyihir. Nah, ini tukang dukun. Wah, ini jangan tersinggung ya Bapak Ibu ya, jangan tersinggung. Kenapa kita katakan para orang-orang yang sekarang ini banyak yang meniru karakter Fir'aun? Karena banyak juga demi kekuasaan itu mereka datang ke dukun, datang ke tukang santet, datang ke jin, datang ke mbah dukun. Pokoknya sebelum pemilihan gimana caranya surat suara yang di dalam itu berubah dari suaraku semua. Cuman dukun sekarang ini tak cerdas. Kenapa tak cerdas? Tak bisa dia mengalahkan quick account itu. Ini dukun-dukun kurang modern. Maka sekarang ini banyak dukun-dukun modern sekarang. Apa itu dukun-dukun modern? Dukun-dukun modern itu tukang survei. Tukang surveyor itu. Itu tuh dukun-dukun modern itu. Surveyor yang tak jujur itu dukun-dukun modern itu. Kenapa kita katakan dukun modern? Karena tipu dayanya di situ. Misal satu komplek ini pendukung Ridwan semua. Sehingga dibuatlah Pak surveyor, Pak. Dibuat survei. Kira-kira di sini menang siapa? Kalaulah rata-rata di sini mendukung Ridwan, kemudian kita buat pula survei di sini, demi duit tadi, kira-kira yang menang siapa? Ridwan apa Didik? Jelas Ridwan, pendukung Ridwan. Dibuat survei di situ. Jelas menang Ridwan. Karena pendukungnya jelas. Jadi model-model survei begini nih sama kayak, mohon maaf ya, dukun-dukun modern namanya. Jadi demi uang, tipu daya bermain. Dukun itu kan penipu. Bahasanya aja. Dukun itu penipu. Apa yang dibuat? Dia menipu manusia, tipu dayanya. Hanya saja dukun waktu itu main dengan mistis. Dukun sekarang mungkin tidak mistis, hanya saja bermain dengan tipu daya yang lebih modern. Jadi Bapak Ibu, bukan saya mengatakan tidak percaya dengan survei, tak. Tapi saya kata demi kepentingan
demi duit, semua bisa diselewengkan. Semua bisa. Jadi sehingga setiap para calon itu, paslon-paslon itu, merasa menang semua. Surveiku menang. Ya jelas survei ente menang. Orang pilihannya, pemilihnya di situ semua. Tapi coba merata semua. Karena jujur tuh memang mahal. Sehingga sekarang ini tak ada yang mau jujur. Karena mahal itu tadi. Nah, jadi karena jujur nih mahal, lebih baik kami bohong, Ustaz. Kenapa gitu? Bohong murah. Jadi harga bohong murah itu lebih enak daripada harga jujur mahal. Kalau harga mangga mahal, itu masih mending, Pak. Tapi kalau jujur yang mahal ini, itu yang sulit untuk ditemukan. Yang membuat jujur ini mahal sebenarnya manusia itu sendiri. Sebenarnya tak mahal, Pak, tak mahal. Cuman yang membuat mahal itu setan. Yang membuat mahal itu jin. Yang membuat mahal itu iblis. Ini karena kata jin dan iblis dan setan, aku ini digibahin terus nih. Kata jin, setan dan iblis, aku ini digibahin terus. Karena yang membuat mahal jujur di situ, Pak. Coba bayangkan. Apa susahnya bagi kita jujur? Nggak ada kan? Tinggal jujur aja. Cuman kata setan, jangan jujur. Kalau jujur kau tersingkirkan. Nah, setan yang datang. Akhirnya tak jadi jujur. Jangan jujur. Nanti kalau jujur kau mutasi. Tak jadi jujur. Jangan jujur. Kalau jujur kau nanti tak dapat jabatan. Akhirnya tak dapat jabatan. Jadi karena takut itu tadi. Takut tak dapat jabatan. Takut tidak bisa dapat ini. Takut tak dapat tempat. Takut mutasi. Takut pindah. Takut non-job. Akhirnya jujur pun ini yang membuat jujur mahal tuh di situ. Padahal tak. Jujur tuh tidak mahal, Pak. Mohon maaf. Saya sampaikan, Pak. Ini kalau ada yang bilang jujur mahal, makanya orang takut untuk jujur sekarang. Ah, sekarang kita ganti tagline-nya. Kita ganti tagline-nya sekarang. Jujur itu mudah. Jujur itu murah. Jujur itu iman. 3, Pak. Jujur itu mudah. Jujur itu murah. Jujur itu iman. Semurah senyuman kalau kita beriman. Kapan jujur itu mahal? Kapan jujur itu mahal? Kalau kita tak mau jujur. Kapan senyum itu mudah? Kapan senyum itu bisa mahal? Kalau orang itu tak mau senyum. Mau sampai kiamat pun tetap akan mahal senyuman itu. Orang dia tak mau senyum. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat dia tersenyum? Kalau dia tiba-tiba senyum, gila dia. Tapi kalau dia tidak tersenyum, orang bilang, murung aja kerjaanmu, masam aja muka. Serba salah kan? Maka senyum harus diletakkan pada tempatnya. Murah-murah, Pak. Mudah-mudah sangat. Ada yang lucu kita senyum. Apa salah? Tak ada. Ada yang baik kita senyum. Tak ada masalah. Tak. Saudara kita datang kita senyum. Sekarang mengapa kita tak bisa buat jujur itu semudah senyuman? Maka tagline-nya kita ganti. Jujur itu mudah. Jujur itu murah. Jujur itu iman. Selesai. Sama, Pak, tagline-nya. Kebersihan itu mudah. Kebersihan itu murah. Kebersihan itu iman. Selesai, Pak. Yang membuat itu mahal apa? Diri kita sendiri. Maka kalau hari ini orang kata mahal jujur itu, iya karena ente tak mau jujur, itu aja. Sampaikan. Tak ada pernah. Karena kenapa kebenaran itu mahal? Kenapa kejujuran itu mahal? Ya karena mohon maaf, kita tak berani, itu aja. Sebenarnya berani-berani saja. Jadi kalau bahasanya Gus Bahak tuh, jangan merasa diri ini paling apa ya? Paling hebat. Bukan paling hebat. Jadi gini. Jadi ketika kita tidak mau jujur, takut nanti ada orang tersinggung. Jangan merasa diri kita nih seolah-olah karena kita orang tersinggung gitu. Karena kita orang, nggak usah merasa begitu. Karena belum tentu orang itu tersinggung. Belum tentu orang itu tersinggung. Jadi tak usah merasa begitu. Kebaikan itu tidak perlu disinggung dengan rasa. Baik itu langsung dilakukan. Ustaz, kasihan kita Ustaz. Sampai kiamat tak akan terjadi itu, Pak. Sampai kiamat tak jadi. Aku mau sebenarnya bersedekah Ustaz sama si fulan itu. Takut nanti kalau kita kasih sembako suaminya tersinggung. Nah, ada orang sekarang tuh tersinggung, kasih diambilnya tuh. Nah, selesai itu, Pak. Nah, inilah masalah kita sekarang. Jadi poin kita di situ. Sebelum kita selesaikan, Pak. Mengaku Tuhan, poin tertinggi. Kesombongan tertinggi daripada Fir'aun mengaku Tuhan. Ini sudah kita sampaikan. Terakhir, mengaku Tuhan yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la. Jadi anaknya Masitoh itu
pernah bilang begini yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Siapa Tuhanmu? Kata Fir'aun. Kata dia, Allahu Rabbi wa Rabbukum. Apa kata anak Mas itu tadi? Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu juga, kata dia. Ngamuk langsung Fir'aun. Langsung anaknya sama Masito sekali dimasukkan ke dalam kuali besar tadi. Nah, inilah cerita kenapa anak Masito dan anaknya dimasukkan ke dalam kuali itu di situ. Gara-gara ayat ini tadi. Kata dia, ana rabbuk, Allahu Rabbi wa Rabbuk. Allah itu Tuhanku, begitu juga Tuhanmu. Sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran, faqala ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun, salah. Akulah Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun. Nah, maka Bapak Ibu, ini sering saya ulang-ulang. Apa yang sering saya ulang? Manusia hari ini mengaku Tuhan tidak. Hanya saja berkarakter seperti Tuhan, iya. Mengaku iblis tidak, tapi berkawan dengan iblis, iya. Mengaku iblis tidak, tapi melakukan perbuatan iblis, iya. Jadi jangan tersinggung para pelaku-pelaku iblis. Ada film, judulnya apa namanya itu? Film setan itu. Bersemayam dengan iblis, apa namanya itu? Penyembah setan. Nah, ada film namanya Penyembah Setan. Itu sebenarnya film itu ingin mengatakan kepada kita. Apa mengatakan kepada kita? Bahwa banyak manusia di muka bumi ini yang menyembah setan, menyembah iblis. Demi apa? Kekuasaan, jabatan, harta, tahta, terakhir wanita. Nah, kalau dengan wanita ini pelet, itu zaman dulu udah memang begitu memang. Baca aja surat Yusuf nanti dapat tuh. Rupanya yang dipelet tak pula cantik-cantik, betul? Itu masalah pula kan? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, akhir daripada apa yang kita sampaikan, bertadabur dengan ayat Al-Quran tentang karakter-karakter Fir'aun, bisa kita ambil sebagai contoh bagi kita, agar kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan ini. Insya Allah kalau kita dipanjangkan oleh Allah umur, terus kita mencoba bertadabur dengan karakter-karakter pelaku kezaliman di dalam Al-Quran. Masih ada Haman, masih ada yang lain, masih ada Zulkarnain yang baik, masih ada Qarun yang buruk. Maka kita mengambil ibrah daripada karakter mereka, sehingga kita tahu dari 16 karakter tadi kita tanamkan dalam diri kita. Jangan 16-nya yang ditanamkan, kebalikan daripada yang 16 tersebut. Sehingga apa yang tak bisa kita buat? Nabi menjauhkan diri dia dari 16 tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi menjadi manusia yang terbaik dan mulia di hadapan Allah. Insya Allah kita semua mampu bertadabur dengan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan bisa kita petik semua.